Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Rombel 1 Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas statistika tentang pembahasan soal SMA yang telah diberikan oleh Bapak Adi Satrio Ardiansa SPD MPD selaku dosen mata kuliah Statistika Dasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Khotimah Windiarti, saya sendiri dengan NIM 41014210004. Yang kedua ada Amanda Okeviana dengan NIM 41014210016. Yang ketiga ada Uswatul Hasanah dengan NIM 41014210038. Yang pertama soalnya yaitu hitung min atau rata-rata dari data berikut ini: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Penyelesaiannya yang pertama diketahui X1 nya 2, X2 nya 3, X3 nya 3, X4 nya 4, X5 nya 4, X6 nya 4, X7 nya 4, X8 nya 5, X9 nya 5, X10 nya 6, dan N jumlah keseluruhan dari data tersebut ada 10. Yang ditanya adalah min atau rata-ratanya. Jawab. Rata-rata rumusnya adalah jumlah seluruh rata-rata dibagi jumlah seluruh datanya. Rata-rata sama dengan jumlah seluruhnya ada 40 dibagi jumlah datanya ada 10 sehingga hasilnya adalah 4. Maka nilai rata-rata atau min dari data di atas adalah 4. Soal yang kedua adalah nilai kuartil dari data pada tabel berikut adalah datanya. Sehingga penyelesaiannya adalah kita harus mencari nilai frekuensi dan frekuensi kumulatifnya dulu. Setelah itu, kita mencari kelas kuartil atas berada pada data urutan ke 3/4 kali 40 sama dengan 30, yaitu pada kelas dengan interval 70 sampai 74. Yang diketahui LO sama dengan 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. C-nya atau panjang kelasnya itu 5. Sedangkan frekuensi kumulatif berdasarkan interval batasnya sama dengan 28, frekuensinya 8, dan jumlah data seluruhnya ada 40. Dengan demikian diperoleh Q3 sama dengan LO ditambah C 3/4 kali N dikurangi F K4 dibagi F. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 5 dikali 3/4 kali 40 dikurangi 28 dibagi 8. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 5 dikali 30 dikurangi 28 dibagi 8. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 5 kali 2/8. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 5/4. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 5/4 dijadikan desimal jadinya 1,25 sehingga Q3 sama dengan 70,75. Jadi nilai kuartil atas pada tabel di atas adalah 70,75. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu carilah modus dari data pada histogram berikut ini. Kita tahu bahwa modus adalah nilai yang sering muncul. Maka kita mencari frekuensi tertinggi pada data ini, yaitu 14 dengan kelas interval 10,5 sampai dengan 15,5. Dari histogram di atas tampak bahwa kelas modus adalah kelas dengan interval 11 sampai dengan 15. Kenapa ini dapat menjadi 11? Karena kita tahu pada data histogram yang tercantum adalah tepi bawah kelas. Sehingga untuk mencari batas kelasnya, yaitu
Untuk mencari batas bawah kelasnya yaitu dengan menambahkan 10,5 dengan 0,5. Sedangkan untuk batas atas kelasnya yaitu dengan mengurangkan 15,5 dengan 0,5. Diketahui bahwa tepi bawah kelasnya yaitu 10,5 dan untuk panjang kelasnya yaitu batas atas kelas dikurangi dengan batas bawah kelas ditambah dengan 1 yang sama dengan 5. Untuk D1 yaitu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kita tahu bahwa frekuensi kelas modus adalah 14, sedangkan untuk kelas sebelumnya yaitu 8. Maka 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Untuk yang D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kita tahu bahwa kelas setelahnya yaitu 12, maka 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Untuk mencari nilai modus, kita menggunakan rumus tepi bawah kelas modus ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya dikali dengan panjang kelas. Nah, kan kita sudah mengetahui ini semua, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus ini. Sehingga kita mendapatkan nilai modus adalah 14,25. Jadi modus dari data tersebut adalah 14,25. Selanjutnya, nomor 4. Carilah median dari data pada histogram berikut ini. Nah, untuk memudahkan mencari median, maka kita perlu mengubah data ini dalam bentuk tabel. Sebelumnya, kita harus mencari kelas intervalnya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa nilai yang tercantum di sini merupakan nilai tengah dari kelas interval. Maka sebelum itu kita harus mencari panjang kelasnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengurangkan 10 dengan 5. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Nah, kita harus mencari kelas dengan nilai tengah 5 dengan panjang kelas 5. Maka kita mendapat untuk kelas pertama yaitu 3 sampai dengan 7. Nah, untuk yang kedua, untuk kelas kedua yaitu 8 sampai 12, untuk kelas ketiga yaitu 13 sampai dengan 17, untuk kelas keempat yaitu 18 sampai 22, kelas kelima 23 sampai 27, untuk kelas ke-6 yaitu 28 sampai 32, dan untuk kelas ke-7 33 sampai dengan 37, dan yang terakhir yaitu 38 sampai dengan 42. Nah, setelah itu kita ubah dalam bentuk tabel. Diperoleh bahwa frekuensi kumulatif untuk kelas pertama yaitu 4, kelas 2 yaitu 12, kelas ketiga yaitu 20, kelas keempat yaitu 30, kelas kelima 42, 6 48, untuk kelas ke-7 52, dan kelas terakhir yaitu 54. Maka jumlah data seluruh datanya yaitu 54. Nah, untuk mencari kelas median, maka kita menggunakan rumus setengah dikali jumlah data, yaitu setengah dikali dengan 54, yaitu sama dengan 27. Jadi, mediannya adalah 27, yang dimana median terdapat pada kelas 18 sampai dengan 22. Nah, diketahui bahwa tepi bawah kelas intervalnya yaitu 18 dikurangi 0,5 sama dengan 17,5. Untuk panjang kelas intervalnya yaitu 22 dikurangi dengan 18 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Untuk jumlah datanya yaitu 54. Untuk frekuensi kumulatif kelas mediannya yaitu 30. Untuk frekuensi kelas mediannya yaitu 10. Nah, kemudian kita mencari mediannya dengan rumus tepi bawah kelas median ditambah dengan setengah kali jumlah data dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas median per frekuensi median dikali dengan panjang kelas. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ini ke dalam rumus berikut ini, sehingga kita memperoleh median sama dengan 21. Jadi, kelas median dari data tersebut adalah 21.
Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini adalah data produksi harian yang disajikan dalam ribuan di sebuah perusahaan mainan anak-anak selama 1 minggu. Nah, data yang tersaji yaitu seperti berikut ini. Kita tahu bahwa yang ditanyakan yaitu tentukan nilai jangkauan interkuartil data tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka kita harus mengurutkan datanya yaitu dari yang lebih kecil terlebih dahulu. Sehingga diperoleh data dengan urutan yaitu 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15. Nah, jangkauan interkuartil sendiri merupakan selisih antara nilai kuartil atas atau Q3 dengan nilai kuartil bawah atau Q1. Sehingga keduanya perlu ditentukan terlebih dahulu sebagai berikut. Karena data produksi tersebut memiliki banyak data genap, yaitu 14, dan tidak habis dibagi oleh 4, maka untuk kuartil A bawah digunakan rumus yaitu X dalam kurung N ditambah 2 dibagi dengan 4, sehingga Q1 berada pada data urutan keempat, yang mana data tersebut bernilai 9. Untuk kuartil atas atau Q3 digunakan rumus yaitu X dalam kurung 3N ditambah 2 dibagi dengan 4, sehingga kita tahu bahwa Q3 berada pada data urutan ke-11, yang mana data tersebut bernilai 13. Karena kuartil atas dan kuartil bawah sudah diketahui, maka kita peroleh bahwa jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas dikurangi kuartil bawah, sama dengan 13 dikurangi 9, sama dengan 4. Maka jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 4. Selanjutnya soal nomor 6. Rataan nilai ujian matematika dari suatu kelas adalah 6,9. Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan dengan kelompok tersebut, maka rataannya menjadi 6,8. Berapakah banyak siswa kelas tersebut pada mulanya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita misalkan banyak siswa kelas semula adalah N. Dengan rumus rataan atau min, kita peroleh 6,9 sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana N ini merupakan banyak siswa semula. Maka sigma X sama dengan 6,9 dikali N. Lalu setelah digabung dengan dua siswa baru, maka jumlah siswa sekarang dapat kita tuliskan dengan N ditambah 2 dengan rataan 6,8. Dengan rumus rata-rata atau min, kita masukkan data yang telah diketahui ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut, kita tahu bahwa N atau banyak siswa semula ada 36 orang. Sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.